Hai hai hai, welcome back again guys. Nah, di video kali ini mari kita review drama Chimera episode 14. Ini dia. Setelah bertemu dengan si Mbak Reporter, Jongyup mengajak Mbak Reporter untuk masuk ke rumahnya Jaehwan karena bahaya banget kalau Jongyup ini terus berada di luar kan, karena dia adalah seorang buronan sekarang. Kemudian si Mbak Reporter menemukan catatan dan juga foto yang dibaca oleh si Jongyup sebelumnya. Dan akhirnya disinilah si Mbak Reporter tahu cerita yang sebenarnya. Kayaknya si Jongyup itu menceritakan semuanya kepada si Mbak Reporter, termasuk dari catatan yang sudah mereka temukan. Nah, di sini si Mbak Reporter ingin sekali membongkar kasus itu lagi untuk membuktikan bahwa Lee Sang-woo itu tidak bersalah, tapi si Jongyup mengatakan kepada si Mbak Reporter untuk memberinya waktu, dan dia juga tidak mau langsung memberitahukan kepada Jaehwan tentang hal ini karena dia belum siap kalau Jaehwan harus mengetahui hal tersebut. Apalagi yang sekarang yang bisa membantu dia satu-satunya hanyalah si Jaehwan. Kemudian si Mbak Reporter membawa dokumen-dokumen itu bersama dengan dirinya. Nah, di sisi lain, ini dua orang jaksa ini mereka malah menikmati hidup di tempat yang mewah banget dong. Tapi untung aja Jaehwan datang ke sana dan memberi mereka pelajaran. Dan mereka ternyata terciduk sedang mempersiapkan sesuatu. Dan Jaehwan pun langsung menginterogasi mereka berdua dan langsung menghajar mereka karena udah berani macam-macam. Dan ternyata mereka udah mempersiapkan tiket untuk pergi ke Selandia Baru dong. Dan juga sejumlah uang tunai yang jumlahnya banyak banget. Dan dua orang itu pun di sini nyombongkan diri karena mereka memiliki backing yang tinggi. Kemudian Jaehwan mencari tahu siapa sih orang di balik peristiwa yang sudah mereka alami sebelumnya, dan mereka di sini masih belum mau membicarakan hal tersebut. Nah, setelah itu Jaehwan memiliki ide ketika temannya dia datang, dan ketika itulah salah satu dari dua orang itu langsung keceplosan dong kalau orang yang sudah menyuruh mereka adalah si Pak So. Dan dari situlah akhirnya Jaehwan tahu kalau So Hyun-tae itu adalah di balik semua peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Nah, kenakan lo Pak So Hyun-tae. Kemudian si Mbak Reporter ingin mengajak si Lee Jongyup untuk bertemu di luar dan secara diam-diam begitu, tapi ternyata si Mbak Reporter ini udah diketahui oleh orang ingin bertemu dengan Lee Jongyup, di mana dia diam-diam diikuti oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Nah, bisa jadi itu adalah suruhan dari si So Hyun-tae itu kan. Nah, ketika si Mbak Reporter menyadari kalau dirinya itu diikuti oleh beberapa orang dan kemudian orang-orang itu juga dilihat sama Lee Jongyup langsung pergi dari sana, dan si Mbak Reporter pun langsung mengancam orang-orang yang mengikuti dia untuk dilaporkannya kepada Pak Pol. Nah, setelah itu mereka langsung mengejar Lee Jongyup dong teman-teman. Ternyata yang dari awal mereka incar itu adalah bukan si Mbak Reporter, tapi Lee Jongyup. Lalu si Mbak Reporter langsung melaporkan semuanya kepada Jaehwan agar dia membantu si Mbak Reporter untuk menemukan di mana keberadaan dari Lee Jongyup. Nah, ketika bertemu dengan si Mbak Reporter, si Jaehwan marah banget dong karena si Mbak Reporter ini membiarkan Lee Jongyup itu untuk bertemu dengan dirinya di luar. Padahal kan Lee Jongyup lagi banyak banget yang incar, apalagi dia sekarang adalah buronan yang banyak banget mencarinya. Setelah itu si Mbak Reporter dan juga Jaehwan memutuskan untuk segera mencari di mana sebenarnya keberadaan si Lee Jongyup sebelum dia ditangkap oleh orang-orang tersebut. Nah, ketika itu Lee Jongyup langsung terdesak ketika dia berada di sebuah parkiran. Dan itu adalah jalan buntu dan gak ada lagi tempat untuk kabur. Nah, untung aja pada saat itu si Jaehwan datang ke sana, tapi orang-orang yang mengejar Lee Jongyup itu benar-benar gak peduli walaupun si Jaehwan ini adalah seorang detektif. Mereka malah menyerang Lee Jongyup dan juga si Jaehwan pada saat itu. Nah, karena kalah jumlah nih, Jaehwan dan juga si Lee Jongyup itu hampir aja kalah, dan untung aja si Mbak Reporter memiliki ide di mana dia menggunakan mikrofon keamanan di tempat parkir itu, kemudian langsung mengumumkan bahwa petugas akan datang ke area tersebut. Nah, karena itulah para orang-orang yang menghajar mereka langsung pergi dari sana karena ketakutan setelah diberitahukan peringatan oleh si Mbak Reporter yang mereka kira itu benar-benar petugas.
Nah, ketika itu nggak tahu kenapa, si Jongyop tiba-tiba aja mengatakan kepada Jaehwan untuk jangan mendekat kepada dirinya. Apakah dia masih trauma kali ya ketika dia membaca buku catatan yang ada di rumahnya si Jaehwan. Nah, ketika itu tiba-tiba aja ada orang yang menembak si Jongyop dan dia pun langsung terjatuh pada saat itu. Nah, si Jaehwan langsung panik dong. Setelah itu Jaehwan mencoba untuk membantu Jongyop dan juga si mbak reporter. Mereka langsung membawa Jongyop ini ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan pertama. Dan Jongyop pun ternyata harus mengalami luka yang cukup serius. Lalu Jaehwan juga tidak lupa memberitahukan hal itu kepada si Yujin. Yujin pun kaget banget karena harus mendengar Lee Jongyop terluka cukup parah. Oleh karena itu, Lee Jongyop harus menjalani serangkaian operasi untuk menyelamatkan dirinya. Semoga aja dia nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian si Seo Hyun Tae marah kepada anak-anak suruhannya dia. Benar kan tebakan kita kalau yang tadi itu adalah suruhannya dia, karena Lee Jongyop itu masih selamat dong. Dan dia semakin panik karena susah banget untuk membunuh si Lee Jongyop. Dan istrinya mendengarkan itu semua dan akhirnya bertanya nih kepada si Lee Min Ki apa sebenarnya tujuan dari si suaminya. Dan istrinya pun sebenarnya nggak setuju karena suami ini sudah terlalu bertindak jauh banget dan itu dapat membahayakan mereka. Di sisi lain, si Jaehwan memberitahukan kepada Yujin bahwa orang yang ada di balik itu semua adalah si Seo Hyun Tae dan mereka pun berencana akan membawa si Lee Jongyop dari rumah sakit setelah dia menjalani operasi karena bisa jadi Lee Jongyop bakal diserang balik. Dan Yujin juga mengatakan kalau posisi si Jaehwan juga cukup berbahaya karena mungkin orang-orang udah tahu kalau dia sudah menyembunyikan si Lee Jongyop. Nah, di sela-sela pembicaraan mereka, si Yujin mendapatkan telepon dari Gun Young dan mengatakan bahwa si Yujin harus segera datang ke kantor mereka karena ada hal yang harus dia kerjakan. Jadi mereka minta tolong gitu. Nah, ketika Yujin mengatakan bahwa dia akan membawa Che Jaehwan bersamanya, tapi si Gun Young mengatakan jangan. Intinya pertemuan ini harus secara rahasia tanpa harus diketahui oleh Jaehwan. Nah, karena ternyata nih teman-teman, emaknya Jaehwan tiba-tiba aja datang ke kantor mereka dan ingin memberitahukan sesuatu. Setelah itu Yujin sampai di sana dan mereka pun mencoba untuk mencari tahu apakah yang akan diberitahukan oleh ibunya si Jaehwan. Dan ternyata di sini ibu Jaehwan itu memberitahukan kenangan masa lalunya tentang Ryu Sung Hee. Di mana ibunya Jaehwan ini juga menambahkan bahwa dia itu tahu siapa pembunuh yang sebenarnya dan pembunuhan yang lainnya akan segera terjadi dan korban yang akan dibunuh oleh Chimera itu adalah si Seo Hyun Tae. Wadaw, wadaw, wadaw. Dan pada pembicaraan ini juga secara nggak langsung nih, kalau ibunya Jaehwan ini mengakui bahwa dirinya adalah Ryu Sung Hee. Nah, ketika diberitahukan hal itu, si Yujin nggak percaya karena kan Ryu Sung Hee itu informasinya udah meninggal. Kemudian ibunya Che Jaehwan mengatakan bahwa Ryu Sung Hee itu masih selamat, di mana dia menceritakan masa lalunya tentang ketika dia mencoba bundir, dia secara ajaib itu selamat dan hidup sebagai ibunya Che Jaehwan yang bernama Cha Eun-soo. Dan dia juga mengatakan kepada Yujin bahwa Chimera yang bernama Ryu Sung Hee itu berada di ruangan itu bersama dengan dirinya. Walaupun seperti itu, si Yujin masih enggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh ibunya Cha Jaehwan karena dia shock dong. Kok tiba-tiba ibunya Cha Jaehwan mengakui hal tersebut secara sangat tiba-tiba banget. Nah, di sisi lain, Jaehwan mendapatkan sebuah petunjuk bahwa si Pak Bae Sung Kwan itu bakal menjadi korban Chimera selanjutnya. Kemudian dia mencoba mengejar si Pak Bae Sung Kwan yang udah berada di parkiran. Ternyata di mobilnya dia udah ada pematik Chimera dong. Dan Jaehwan pun udah nggak sempat lagi memberitahukan hal itu kepada si Pak Bae Sung Kwan. Dan akhirnya Pak Bae Sung Kwan lah yang menjadi korban Chimera selanjutnya. Dan ketika itu mobilnya langsung mengalami ledakan teman-teman. Wah. Dan hal yang paling membagongkan ini teman-teman, Chimera yang membunuh Pak Bae Sung Kwan ini tak lain dan tak bukan adalah si Mbak reporter. So,
ada 2 Chimera dong. Apakah Chimera yang udah ngebunuh di masa sekarang benar-benar si Mbak Reporter atau ibunya Che Jae-hwan? Kita lihat bagaimana kelanjutan kisahnya di 2 episode ending minggu ini. Thank you for watching, see you next video, bye bye.